Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, para pemuda dan pemudi yang luar biasa. Rasanya sangat senang bisa sharing kepada kalian. Kalian adalah generasi muda yang penuh kreativitas, inovatif untuk kemajuan dunia ke depannya. Sebelum masuk ke materi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak kenal maka tanyakan. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Humaydi Aditya Syandar. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Komunikasi, dengan NIM 056359111. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah nyata perubahan iklim untuk masa depan yang berkelanjutan. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke videonya. Bayangkan teman-teman, saat ini kita hidup di era di mana cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas semakin sering terjadi. Ini bukan lagi cerita fiksi, tapi kenyataan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Perubahan iklim bukan hanya masalah global, tapi juga tantangan pribadi kita. Hari ini, saya ingin membahas bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan pemahaman tentang pengaruh perubahan iklim dan mendorong kerjasama untuk membangun ketahanan lingkungan. Mari kita mulai pembahasan ini bersama. Pada pembahasan kali ini, ada 3 poin yang menjadi fokus utama kita. Yang pertama, datang dari segi kesehatan. Yang kedua, ekonomi. Dan yang terakhir, datang dari segi lingkungan. Untuk itu, mari kita lanjutkan kepada pembahasannya. Iklim juga tidak hanya terasa dari es yang mencair di kutub, tetapi juga berdampak pada kesehatan kita. Misalnya, polusi udara yang disebabkan oleh efek rumah kaca yang menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma yang sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Tidak hanya itu, dari segi ekonomi, terkena dampaknya seperti banjir dan kekeringan yang dapat merusak pertanian yang membuat harga bahan pokok naik. Selain itu, lingkungan juga terancam seperti hutan hujan tropis di Kalimantan yang semakin berkurang menyebabkan satwa liar kehilangan habitatnya. Nah, dengan memahami hal ini, kita berharap lebih sadar dan lebih siap untuk menghadapi tantangan ke depannya. Kali ini saya akan memberikan beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai individu maupun sebagai kelompok untuk mengurangi dampak dari tantangan yang sedang kita alami sekarang. Bagaimana cara melakukannya? Kita bisa memulainya dari rumah teman-teman, melalui mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, mematikan lampu saat tidak digunakan, dan juga memakai transportasi umum ataupun sepeda saat bepergian. Sedangkan untuk energi yang dari alam, kita dapat beralih ke panel surya ataupun turbin angin. Hal ini sudah banyak diterapkan di sekolah ataupun kampus di Indonesia. Bayangkan teman-teman, jika kita melakukan hal tersebut bersama-sama, kita dapat mengurangi dampak dari tantangan yang sedang kita alami sekarang. Hal tersebut mungkin bukan suatu ide yang besar, melainkan langkah sederhana yang kita lakukan hari ini. Saya harap kalian bisa lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan lingkungan. Jadilah bagian dari perubahan. Mari kita tingkatkan pemahaman, ambil aksi nyata, dan bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buat Indonesia lebih baik untuk generasi mendatang.